disinilah urgensinya khilafah Islam bagi penyelesaian persoalan umat, termasuk persoalan bencana kabut asap. Sebelum menonton video ini, silakan like, comment, subscribe Muslimah Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi bencana kabut asap tahun 2019 ini yang telah menimpa hampir mayoritas Sumatera dan Kalimantan, yang hingga hari ini dikabarkan untuk Banyu Asin sendiri di Sumatera Selatan itu sudah memakan korban lebih dari 1.000 anak sekolah itu mengalami penyakit ISPA. Bahkan kemarin ada balita di kota Palembang yang meninggal dunia diduga kuat disebabkan oleh ISPA, walaupun kemudian diralat oleh pihak rumah sakit itu terkena paru-paru. Artinya bahwa penyakit akibat adanya bencana kabut asap ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak, oleh kaum ibu yang sedang hamil dan menyusui, dan para manula yang sudah tua, dan juga orang-orang yang punya potensi penyakit terkait dengan pernapasan seperti asma atau sinusitis gitu ya. Ini adalah bencana yang terus berulang di setiap tahunnya. Meskipun di Sumatera Selatan sendiri di tahun kemarin itu tidak terlalu pekat kabut asapnya karena ada momen besar yaitu Asian Games. Artinya bahwa ketika pemerintah itu sungguh-sungguh menanggulangi bencana kabut asap, itu bisa diselesaikan gitu. Namun adanya bencana di 2019 yang cukup menyesakkan rakyat ini menunjukkan bahwa persoalan utama daripada kabut asap ini belum diselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan pertama bahwa ini akibat dari salah kelola daripada lahan gambut dan hutan yang semestinya itu adalah milik umum, diserahkan kepada individu atau korporasi atau perusahaan, bahkan di sini diserahkan kepada perusahaan asing. Dan ini terbukti di pengadilan bahwa pelaku pembakaran hutan yang utama itu adalah perusahaan. Di Sumsel sendiri ada 2 perusahaan besar, sudah dibuktikan mereka adalah pelaku pembakaran hutan. Namun ternyata hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi yang dihukum hanyalah pelaku-pelaku pembakaran rakyat kecil, sedikit jumlahnya. Sementara yang berpuluh hektar, beratus hektar yang dilakukan oleh perusahaan itu bebas melenggang tanpa ada sanksi hukum yang tegas. Pertanggungjawaban dari pemerintah, karena pemerintah telah menyerahkan konsesi pengelolaan hutan kepada swasta atau korporasi. Padahal Islam melarang penyerahan pengelolaan hutan itu kepada swasta atau kepada korporasi. Al-Muslimun syuraka'u fil kala'i wal ma'i wan nari. Jadi kaum muslimin itu berserikat pada padang gembalaan, termasuk di dalamnya hutan, kemudian nar yaitu api, dan ma yaitu air. Maka dari sini bahwa semestinya pemerintah itu tidak menyerahkan pengelolaan hutan dan lahan gambut kepada swasta, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Akan masalah yang kedua daripada bencana kabut asap itu adalah ketidakseriusan pemerintah dalam menanggulangi kabut asap ini. Terbukti bahwa 2015 itu Presiden menjanjikan akan membeli pesawat yang mampu untuk memadamkan api. Namun hingga 2019 masih dengan helikopter yang mondar-mandir di atas awan, dan itu hanya kapasitas 4 ton sampai 6 ton saja gitu ya, yang tidak mampu memadamkan dengan cepat. Ini bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menanggulangi kabut asap. Kemudian juga dari sisi yang pengembalian untuk lahan yang sudah terbakar membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu merugikan sekali bagi rakyat karena lahan gambut itu adalah paru-paru dunia, tetapi kemudian rusak, dan untuk mengembalikannya butuh usaha yang sungguh-sungguh.
biaya yang sangat banyak, dan ini juga tidak boleh diserahkan kepada swasta atau kepada asing. Semestinya pemerintah serius dalam hal ini, tidak membiarkan alam ini dirusak oleh keserakahan daripada para kapitalis. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri daripada bencana kabut asap dikembalikan kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan pengelolaan berbasis syariah. Insya Allah dengan penyelesaian yang dikelola secara syariah Islam, hak rakyat terhadap hutan dan lahan gambut itu akan kembali, dan keseimbangan alam, kesegaran udara itu akan terwujud kembali, karena Islam rahmatan lil alamin. Dan ini dibutuhkan kesungguh-sungguhan adanya sistem yang mampu mewujudkan penegakan syariah secara kafah, dan satu-satunya sistem yang bisa mewujudkan itu adalah sistem khilafah. Disinilah urgensinya khilafah Islam bagi penyelesaian persoalan umat, termasuk persoalan bencana kabut asap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.